Haleluya. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat kita bertemu kembali di dalam kesempatan yang indah ini. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di dalam semangat kebangkitan Tuhan, mari kita kembali belajar dari firman Tuhan untuk kemudian mempersiapkan diri kita menjadi orang-orang yang lebih mampu, lebih kuat, lebih tangguh menghadapi kenyataan hidup yang tidak mudah di hari-hari ini. Mari kita sama-sama persiapkan hati kita. Kita akan berdoa minta pimpinan Tuhan dalam pemberitaan firman Tuhan pada hari ini. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur kepadamu karena Engkau sungguh baik bagi kami, Engkau amat baik bagi kami, dan Engkau sungguh-sungguh memperhatikan kami. Pada saat ini kami akan kembali belajar dari firman-Mu. Kami mau merenungkan firman-Mu, dan kami mohon biarlah firman-Mu itu meneguhkan kami, memberikan kami pencerahan, memberikan kami hikmat, memberi kami pengertian bagaimana kami harus hidup di tengah-tengah kehidupan yang sulit dan berat hari-hari ini. Berbicaralah Tuhan melalui firman-Mu, dan kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di dalam kesempatan yang berbahagia ini, di dalam suasana kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus, saya kembali ingin mengajak kita untuk belajar, untuk merenungkan firman Tuhan di dalam hubungan peristiwa kebangkitan Kristus dengan kekuatan yang Tuhan ingin berikan bagi kita, bagi umatnya dalam menghadapi kehidupan yang sulit dan tidak mudah ini. Karena itu pembacaan firman Tuhan hari ini akan saya ambil, akan saya dasari dari pembacaan surat 1 Petrus pasal yang pertama, mulai ayat yang ketiga sampai ayat yang ke-5. Demikian pembacaan firman Tuhan. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Puji Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tema firman Tuhan sore ini adalah kebangkitan Kristus membuat hidup kita penuh harapan. Pembacaan dari surat Petrus pasal yang pertama ini adalah sebuah pembacaan yang ditujukan kepada orang-orang Kristen, umat-umat Tuhan, di mana mereka disebut sebagai pendatang. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kehidupan umat Tuhan di tengah-tengah situasi di mana mereka tersebar sebagai pendatang membuat kehidupan anak-anak Tuhan tidak dengan mudah menjalani hidupnya. Mereka ada di tengah situasi-situasi yang berat. Mereka ada di tengah keadaan-keadaan yang di dalam surat Petrus disebut sebagai orang yang sedang ada dalam kondisi dihadapkan dengan berbagai pencobaan yang tidak mudah. Mereka ada di dalam sebuah keadaan yang terhimpit. Situasi ini tentu membuat kehidupan anak-anak Tuhan menjadi orang yang ada di tengah keadaan di mana iman mereka mulai surut
Mereka ada di sebuah keadaan yang memaksa mereka kemudian mempertimbangkan ulang iman mereka, membuat mereka seakan-akan ingin melepaskan keyakinan, kepercayaan yang selama ini mereka yakini. Dalam menghadapi tantangan seperti ini, saudara, Rasul Petrus mencoba mengingatkan jemaat bagaimana mereka itu dapat tampil sebagai orang-orang yang kuat, sebagai orang-orang yang siap, sebagai orang-orang yang mampu menghadapi berbagai tekanan kehidupan sebagai orang-orang pendatang. Nah, dalam usaha Rasul Petrus untuk mengingatkan jemaat agar mereka menjadi pribadi-pribadi yang kuat, agar mereka menjadi orang-orang yang tetap teguh di dalam iman, menjadi orang-orang yang senantiasa mampu tetap melaksanakan panggilan kehidupannya. Rasul Petrus mengingatkan dua hal di dalam pembacaan yang kita baca tadi. Ada dua hal yang kemudian disampaikan Rasul Petrus sebagai dasar untuk membuat kehidupan jemaat menjadi orang-orang yang pada akhirnya pada satu sisi tetap mampu bertahan, tetapi pada sisi yang lain mereka tetap dapat berkarya sebagai umat Tuhan. Saudara, dengan dasar pembacaan ini dan nasihat Rasul Petrus kepada jemaat yang datang sebagai orang-orang asing, saya ingin mengajak saudara untuk merenungkan bagian ini, untuk melihat pembacaan ini sebagai sebuah kesempatan untuk kita melihat makna dari peristiwa kebangkitan Yesus Kristus terhadap kehidupan umat-umat Tuhan, agar kehidupan anak-anak Tuhan, orang-orang percaya, menjadi kehidupan yang kuat, yang teguh, yang mampu menghadapi tantangan masa depannya. Di dalam ayat ini, Rasul Petrus mengkaitkan, menghubungkan peristiwa kebangkitan Kristus itu dengan daya, dengan kemampuan yang akan dimiliki oleh anak-anak Tuhan, oleh orang-orang percaya, sehingga mereka mampu menghadapi tantangan kehidupannya yang sulit. Yang pertama, saudara, di dalam nasihat Rasul Petrus, peristiwa kebangkitan Kristus yang telah terjadi di dalam sejarah bukanlah sekedar sebuah peristiwa sejarah saja. Bukanlah sekedar sebuah peristiwa sejarah semata-mata. Tetapi peristiwa kebangkitan Kristus seharusnya menjadi sebuah peristiwa besar yang menghasilkan sebuah kuasa kebangkitan di dalam kehidupan orang percaya. Nasihat Rasul Petrus kepada jemaat yang ada di dalam suratnya ini menyebutkan bahwa orang-orang yang hidup di dalam kuasa kebangkitan Kristus adalah orang-orang yang dilahirkan kembali untuk sebuah kualitas kehidupan yang penuh dengan pengharapan. Ayat yang ketiga, mari kita baca. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita, Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Apa hubungan peristiwa kebangkitan Kristus dengan kekuatan kehidupan iman Kristen? Sesuai dengan nasihat yang disampaikan Rasul Petrus kepada jemaat di dalam suratnya, saya ingin mengajak saudara untuk melihat bahwa peristiwa kebangkitan Kristus
adalah sebuah peristiwa besar yang membuat seseorang mengalami sebuah pengalaman kelahiran kembali. Kalau kelahirannya yang lama, kelahiran jasmaniannya mengarahkan dia dan membawanya kepada sebuah kehidupan yang tidak sempurna, sebuah keadaan yang dapat binasa, sebuah keadaan yang cemar, sebuah keadaan yang layu. Peristiwa kebangkitan Kristus justru sebaliknya. Peristiwa kebangkitan Kristus melahirkan kita kepada sebuah kondisi kehidupan baru yang disebutkan oleh surat Petrus penuh pengharapan. Sebuah kualitas kehidupan yang penuh dengan masa depan yang baik, yang ditargetkan untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu. Jadi yang pertama, saudara, peristiwa kebangkitan Yesus Kristus ini adalah sebuah modal besar yang membawa kehidupan umat Tuhan, anak Tuhan, untuk memiliki sebuah kualitas kehidupan yang penuh pengharapan. Janji Tuhan yang ingin disampaikan kepada setiap hidup orang percaya, bahwa mereka yang menerima peristiwa kebangkitan Kristus di dalam hidupnya juga akan mengalami sebuah kelahiran baru. Sebuah kelahiran baru yang membawa seseorang kepada kehidupan yang penuh pengharapan. Janji surgawi yang di dalamnya kita menikmati sebuah kualitas kehidupan yang tidak dapat cemar, sebuah kualitas kehidupan yang tidak dapat binasa, suatu kualitas kehidupan yang tidak dapat layu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dari bagian yang pertama ini, saya ingin mengajak kita untuk kemudian merefleksikannya dalam kehidupan kita. Apa artinya ketika kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan yang menerima kuasa kebangkitan Yesus, menerima kelahiran baru, membawa hidup kita kepada sebuah pengharapan. Dari hal yang pertama ini kita diingatkan, saudara, bahwa sebenarnya kita ini sudah dipersiapkan untuk menerima sebuah kualitas kehidupan janji pengharapan yang luar biasa. Kita dipersiapkan oleh Tuhan untuk masuk kepada janji pengharapan yang tidak ada bandingannya dengan kehidupan di dunia ini. Hal ini jelas membawa konsekuensi logis dalam kehidupan orang percaya. Nah, apa konsekuensi logis dari kehidupan orang-orang yang telah menerima kuasa kebangkitan itu dan meyakini bahwa kehidupannya adalah kehidupan yang penuh pengharapan? Orang yang sadar bahwa hidupnya adalah hidup yang baru, hidup yang penuh pengharapan, yang memiliki janji-janji Allah yang luar biasa, tentu akan menyadari bahwa hidup di dunia ini adalah sebuah kehidupan yang dipenuhi dengan hal-hal yang dapat binasa, hal-hal yang dapat cemar, hal-hal yang dapat layu. Artinya bahwa kehidupan di dunia ini adalah sebuah kehidupan yang semu, sebuah kehidupan yang tidak kekal sifatnya. Nah, kesadaran ini bukan berarti lalu kemudian membuat kita menjadi manusia yang ahistoris, lalu kemudian hidup di masa depan, lalu tidak hidup di dalam kekinian, lalu masa bodoh dengan situasi kekinian kita. Tidak begitu, saudara. Ayat ini perlu dibaca di dalam konteks yang benar. Kehidupan di dalam pengharapan yang dihadirkan melalui kuasa kebangkitan Kristus, yang di dalamnya membawa umat Tuhan sadar akan janji pengharapan kehidupan kekal itu, justru bukan membawa dia menjadi manusia yang ahistoris, tidak peduli dengan masa kini, tidak peduli dengan situasi kekiniannya, lari dari kenyataan, tidak. Tetapi justru kesadaran akan janji kekal, kesadaran akan berkat kekal yang dijanjikan oleh Allah melalui peristiwa kebangkitan Kristus, membawa dia untuk dengan sadar membangun sebuah kualitas kehidupannya,
menjadi lebih baik di dunia ini dengan tidak mau menukar, dengan tidak mau mengganti janji-janji berkat Allah itu dengan sesuatu yang bisa binasa di dunia ini. Dengan kata lain, orang yang hidup di dalam pengharapan Kristus, orang yang hidup di dalam janji kekekalan, tidak akan membangun sebuah kualitas kehidupan yang jelek, sebuah kualitas kehidupan yang tidak baik, sebuah kualitas kehidupan yang hanya memperjuangkan hal-hal semu di dunia ini. Ketika Petrus menyampaikan hal ini, umat dalam keadaan terjepit. Umat dalam keadaan sulit. Mereka tergiur, mereka tergoda untuk meninggalkan iman. Mereka tergoda untuk melakukan yang jahat. Mereka tergoda untuk hidup di dalam ketidakbenaran. Tetapi Rasul Petrus mengingatkan bahwa jika kita percaya kepada janji keselamatan, kita percaya bahwa hidup kita sudah diberi janji kehidupan kekal, maka saudara, dampak logis dari kehidupan pengharapan itu justru mengingatkan kehidupan orang percaya untuk tidak mudah jatuh, untuk tidak mudah lemah, untuk kemudian tidak mudah menukarkan imannya dengan perkara-perkara semu, perkara-perkara yang bisa cemar, perkara-perkara yang bisa layu, perkara-perkara yang bisa binasa. Kuasa kebangkitan Kristus yang membawa seseorang kepada hidup pengharapan mengingatkan hal ini. Sehingga kehidupannya di dunia ini tidak lain tidak bukan adalah merefleksikan kehidupan pengharapan itu. Dia tidak mau tergoda dengan kejahatan. Dia tidak ingin menukar kualitas kekekalannya, kualitas janji-janji surgawinya dengan sesuatu yang mudah binasa, melainkan membangun sebuah kualitas kehidupan yang penuh optimisme dan pengharapan selama dia hidup di dunia ini. Mereka yang hidup di dalam pengharapan memang belum melihat secara langsung, memang belum melihat apa yang telah dijanjikan itu, memang belum merasakan di dalam kekiniannya apa yang dikatakan oleh janji pengharapan itu. Tetapi dampak dari keyakinan itu terjadi di dalam kekiniannya. Pengharapan itu telah mengubah situasi hidup hari ini. Pengharapan di masa depan telah mengubah daya juang hidup hari ini. Yang awalnya tak berdaya menjadi berdaya. Yang awalnya tidak bergairah menjadi lebih bergairah. Karena apa? Ada pengharapan. Peristiwa kebangkitan Kristus yang kita rayakan seharusnya menghadirkan pengharapan. Sehingga di tengah situasi yang berat hari-hari ini, kita menjadi orang-orang yang tampil untuk memberi harapan, menghadirkan pengharapan, menebarkan pengharapan, menebarkan optimisme. Karena apa? Karena kita adalah orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Kita adalah orang-orang yang diberi janji kekal. Kita adalah orang-orang yang telah dilahirkan kembali untuk masuk kepada sebuah pengharapan kehidupan yang luar biasa. Dan inilah proses perjalanan yang sedang kita hadapi. Dan inilah sebuah proses perjalanan yang sedang kita hidupi. Marilah dalam proses perjalanan ini, kita pun menebarkan pengharapan itu di mana-mana. Menebarkan optimisme, janji, berkat dari Allah. Menebarkan semangat kehidupan yang baik. Semangat kehidupan yang diajarkan Kristus. Semangat kasih, semangat pengharapan. Ya. Bukan menebarkan virus corona. Bukan menebarkan hal-hal yang buruk, bukan menebarkan ketakutan, tapi menebarkan pengharapan, menebarkan optimisme. Karena kita juga adalah orang-orang yang berpengharapan. Jadi saudara, yang pertama, kuasa kebangkitan Kristus membawa kita, melahirkan kita menjadi orang yang berpengharapan, bukan membuat kita menjadi manusia yang ahistoris, yang tidak peduli dengan masa kini, menjadi orang yang lari di masa depan, lari dari kenyataan, bukan. Tetapi pengharapan di masa depan justru memberi kepada kita kekuatan hari ini untuk terus hidup dalam pengharapan, hidup di dalam semangat, hidup di dalam optimisme, hidup dalam semangat untuk tetap bertahan dan memperjuangkan nilai-nilai kebenaran Kristus di dalam kehidupan kita.
Karena apa? Karena kita adalah orang-orang yang berpengharapan. Jadi pengharapan hari esok justru membuat kita berdaya di hari ini. Ini yang pertama, saudara. Yang kedua, saudara, peristiwa kebangkitan Kristus itu telah menunjukkan bahwa daya ilahi itu bekerja dan berkarya di sepanjang kehidupan manusia. Daya kebangkitan Kristus itu tidak hanya sekedar memberi pengharapan, tetapi menjadi dasar untuk kita mempercayai bahwa pemeliharaan Tuhan selalu nyata di dalam kehidupan kita, di dalam rangka perjalanan kehidupan kita menuju tujuan akhir hidup kita. Dalam ayat yang kelima, Rasul Petrus mengingatkan bahwa sementara kita berjalan menuju kepada janji kekekalan itu, Tuhan berjanji untuk memelihara kita. Ayat yang kelima, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Peristiwa kebangkitan Yesus Kristus tidak hanya melahirkan diri kita kepada sebuah pengharapan janji kekal, tetapi peristiwa kebangkitan Kristus itu juga menunjukkan bahwa daya ilahi itu akan terus bekerja, akan terus memelihara kita, sementara kita mencapai kepada pernyataan janji Allah di akhir zaman. Yang kedua, saudara, yang perlu kita ingat di dalam diri kita, perlu kita renungkan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Kalau Tuhan masih mengizinkan kita hidup di dunia ini, hiduplah di dalam pengharapan. Mengapa? Tidak hanya karena Allah sudah berjanji, tidak hanya karena Allah sudah menyiapkan sesuatu yang baik dalam diri kita, tetapi dalam proses perjalanan kita menuju surga, dalam proses perjalanan kita menuju janji kekekalan itu, Allah memelihara kehidupan kita dengan kuasanya. Allah memelihara hidup kita di dalam kekuatannya. Ya. Bentuk pemeliharaan ini, saudara, adalah sebuah bentuk pemeliharaan yang sering diungkapkan dalam bentuk pemeliharaan militer. Ya, jadi kata pemeliharaan Allah ini diungkapkan seperti sebuah barikade yang menunjukkan bahwa terhadap kehidupan anak-anaknya, Tuhan sangat concern, Tuhan sangat peduli, Tuhan sangat rindu untuk membawa, memproteksi, menjaga kehidupan anak-anaknya agar mereka tetap sampai kepada tujuan panggilan keselamatan yang Allah siapkan di dalam kerajaannya. Allah menjamin kehidupan kita. Kehidupan di dalam kuasa kebangkitan Kristus tidak hanya menghadirkan pengharapan, tapi kuasa kebangkitan Kristus meyakinkan diri kita bahwa Allah selalu memelihara kita. Bagaimana kita bisa menerima ini semua? Bagaimana kita bisa mendapatkan berkat-berkat Allah ini? Bagaimana kita bisa menerima janji pengharapan dan janji pemeliharaan Allah? Alkitab katakan di dalam bagian ayat kelima itu, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu. Karena imanmu. Iman dan percaya kita kepada Yesus Kristus. Iman dan percaya kita kepada kuasa kebangkitan Yesus Kristus menolong kita memiliki pengharapan, memiliki janji-janji kekekalan itu. Dan yang kedua, iman kita kepada peristiwa kebangkitan Yesus Kristus membuat kita menerima pemeliharaan Allah di dalam kehidupan kita hari-hari ini. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dua hal ini menjadi bagian penting yang perlu untuk kita taruh dalam hati kita sungguh-sungguh hari-hari ini. Keadaan-keadaan yang sulit, keadaan-keadaan yang sukar,
adalah bagian kenyataan yang tidak bisa kita elakkan hari-hari ini. Sama seperti yang dialami oleh orang-orang yang ada di dalam surat 1 Petrus ini. Tetapi bagaimana mereka bisa bertahan? Bagaimana mereka bisa kuat? Rasul Petrus memberikan dua hal penting, yaitu hiduplah di dalam pengharapan, karena engkau telah dilahirkan kembali melalui peristiwa kebangkitan Yesus Kristus yang kau terima dengan iman. Yang kedua, terimalah pemeliharaan dari Allah melalui iman, karena keyakinanmu pada peristiwa kebangkitan Yesus Kristus. Karena Allah berjanji tidak hanya menyediakan berkat di masa depan, tetapi berjanji dalam proses untuk mencapai masa depan, Allah memelihara kehidupan kita. Jadikan dua hal ini sebagai modal utama dalam hidup kita hari-hari ini, untuk terus kuat, untuk terus tangguh, untuk terus bersemangat, memiliki optimisme, memiliki semangat. Taburlah pengharapan di mana-mana. Taburlah optimisme di mana-mana. Taburkanlah hal-hal yang baik. Tetap perjuangkan hal-hal yang baik. Jangan gadaikan imanmu, jangan gadaikan integritasmu, jangan gadaikan hal-hal yang baik pada dirimu untuk sesuatu yang semu di dunia ini. Engkau sudah dijamin di dalam kerajaan surga untuk sesuatu yang tidak binasa, tidak cemar, tidak layu. Kesadaran itu membuat kita sadar bahwa tidak ada sesuatu yang bisa ditukar dengan hal-hal itu di dunia ini. Sebaliknya, kita ingin menunjukkan bahwa dengan keyakinan itu, saya akan tetap memperjuangkan apa yang Yesus ajarkan. Saya ingin tetap melakukan apa yang Yesus telah teladankan bagi kita. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tetaplah kuat. Tetaplah menjadi orang yang senantiasa berpengharapan. Karena pengharapan adalah sumber kehidupan kita. Hiduplah dalam pengharapan, bagikanlah pengharapan, tebarlah pengharapan untuk mencapai hidup yang penuh dengan harapan. Tuhan memeliharamu dengan kekuatannya yang dapat kita terima, kita tangkap melalui iman. Tuhan kiranya memberkati kita sekalian. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus, hamba sudah berhenti berbicara, tapi firman-Mu lewat Roh Kudus akan terus berbicara, menyatakan, menguatkan, meneguhkan anak-anak-Mu untuk mereka tetap kuat, tetap teguh di dalam pengharapan, karena kuasa kebangkitan Yesus Kristus yang kami alami, yang kami terima di dalam hidup kami. Kami percaya bahwa kuasa kebangkitan itu juga yang akan membuat kami ada di dalam pemeliharaan Allah. Terima kasih Bapa. Kami terus berdoa buat bangsa kami. Pemulihan demi pemulihan Tuhan kerjakan. Pemeliharaan-Mu Engkau nyatakan atas setiap kami, atas kehidupan bangsa kami, sehingga kami dapat keluar, kami dapat mampu melewati pergumulan-pergumulan hidup, tantangan-tantangan kehidupan kami yang kami hadapi hari-hari ini. Terpujilah nama Tuhan selama-lamanya. Kami terima dengan iman janji-janji surgawi. Kami terima dengan iman pemeliharaan Allah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan kiranya memberkati kita sekalian. Puji Tuhan.